Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Cekungan Bandung bukan sekadar lanskap geografis. Dia adalah sebuah teater alam, tempat drama geologi dan narasi manusia saling berhubungan selama ratusan milenium. Di utara Cakrawala, berdiri tegak sebuah monumen alam yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Bagi mata awam, bentuknya yang menyerupai perahu terbalik adalah pengingat akan kisah tragis Sang Kuryang. Namun bagi para pengarsip bumi, gunung ini adalah anak yang lahir dari reruntuhan raksasa masa lalu yang jauh lebih perkasa. Tahukah historian bagaimana sejarah munculnya Gunung Tangkuban Perahu? Untuk memahami jati diri Tangkuban Perahu, kita harus mundur jauh sebelum manusia mengenal aksara, menembus lapisan abu vulkanik, dan melihat bagaimana sebuah gunung raksasa menghancurkan dirinya sendiri untuk memberikan kehidupan baru bagi dataran tinggi Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengajak historian menelusuri perjalanan Gunung Tangkuban Perahu. Dari era kegelapan Prasunda, keruntuhan katastrofik, hingga lahirnya legenda yang menyelimuti realitas sains. Bagaimana kisahnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekitar 200.000 hingga 1.500 tahun yang lalu, Cakrawala Jawa Barat didominasi oleh sebuah super gunung yang dikenal sebagai Gunung Sunda Purba. Tingginya diperkirakan mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut, jauh melampaui puncak-puncak yang ada saat ini. Gunung ini bukan sekadar gundukan tanah, melainkan sebuah tungku raksasa yang menyimpan energi termal masif di bawah perutnya. Pada masa ini, ekosistem di sekitarnya masih liar, dengan fauna purba yang mendiami hutan-hutan di lerengnya yang sangat luas. Secara struktur, Gunung Sunda adalah sebuah stratovolcano komposit yang terbangun dari ribuan tahun akumulasi lava andesitik. Pertumbuhannya terjadi secara bertahap dalam fase konstruksi yang stabil. Namun stabilitas ini adalah semu. Di balik kemegahannya, dapur magma di kedalaman bumi terus terisi oleh pasokan material cair dari zona subduksi, lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Tekanan gas mulai meningkat, melampaui ambang batas kekuatan batuan penutupnya. Mendekati fase kritis, sekitar 105.000 tahun yang lalu, frekuensi gempa tektonik dan vulkanik di area ini mulai meningkat. Tanah di sekitar lereng mulai membengkak, dan mata air panas muncul di titik-titik yang sebelumnya tenang. Fenomena ini menandai bahwa sang raksasa sedang bersiap untuk sebuah transformasi besar yang akan mengubah topografi Jawa Barat selamanya. Struktur internal gunung mulai mengalami ketidakstabilan parah akibat intrusi magma yang terus-menerus. Hingga tiba saatnya pada periode letusan yang oleh para ahli geologi disebut sebagai letusan fase Plinian. Gunung Sunda tidak sekadar meletus, dia meledak dengan kekuatan yang sulit dibayangkan oleh logika modern. Material vulkanik berupa abu, lapili, dan bom vulkanik dilemparkan hingga mencapai stratosfer, menggelapkan langit dan menurunkan suhu global secara temporal. Inilah awal dari kehancuran sang penguasa langit Jawa. Aliran piroklastik
atau wedus gembel yang sangat panas menyapu segala sesuatu di radius puluhan kilometer. Jutaan meter kubik material vulkanik dimuntahkan, meninggalkan kekosongan besar di bawah tubuh gunung. Ketidakmampuan struktur atas gunung untuk menopang beratnya sendiri setelah magma terkuras habis menyebabkan puncak Gunung Sunda runtuh ke dalam dirinya sendiri. Proses kolaps ini yang membentuk lubang raksasa yang kita kenal sebagai kaldera Gunung Sunda. Pasca runtuhnya Gunung Sunda, lanskap Jawa Barat mengalami perubahan drastis. Reruntuhan material vulkanik dalam jumlah masif tersebut tidak hanya menutupi dataran, tapi juga menyumbat aliran Sungai Citarum di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai kawasan Padalarang. Penyumbatan alami ini menciptakan sebuah bendungan raksasa yang secara perlahan mengubah cekungan Bandung menjadi sebuah danau purba yang sangat luas, yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Genangan air ini menutupi wilayah yang sangat luas, dari Cicalengka di timur hingga Padalarang di barat. Di dasar danau inilah sedimen-sedimen halus mulai mengendap, menciptakan lapisan tanah yang kelak menjadi sangat subur bagi peradaban manusia. Keberadaan danau ini menjadi kunci penting dalam menjembatani antara data sains dan narasi dalam legenda Sang Kuryang mengenai upaya membendung sungai. Selama ribuan tahun, danau ini menjadi pusat ekosistem baru. Manusia purba yang merupakan Homo sapiens awal di Jawa mulai mendiami gua-gua di sekitar tepian danau, seperti yang ditemukan di situs Pawon. Mereka menyaksikan bagaimana air danau perlahan-lahan menyusut melalui celah-celah alami di Sanghyang Tikoro. Pengalaman kolektif tentang air yang meluap dan penyumbatan sungai inilah yang diduga kuat menjadi akar sejarah dari mitos bendungan yang dibuat dalam satu malam. Secara diakronik, periode ini adalah masa transisi dari bencana menuju kesuburan. Abu vulkanik yang awalnya mematikan, seiring waktu terdekomposisi menjadi mineral yang kaya, mengundang kehidupan untuk kembali. Di tengah kaldera yang telah runtuh itulah, aktivitas vulkanik tidak sepenuhnya mati. Sisa-sisa energi di bawah tanah mulai mencari jalan keluar baru, menandai kelahiran fase vulkanisme berikutnya yang lebih muda. Munculnya titik-titik api baru di tengah reruntuhan kaldera Sunda merupakan awal dari pembangunan tubuh gunung yang baru. Melalui serangkaian letusan yang lebih kecil namun kontinu, material vulkanik menumpuk kembali di tengah-tengah cekungan bekas puncak Gunung Sunda. Proses inilah yang secara perlahan membangun apa yang nantinya akan kita sebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu, sang perahu yang lahir dari rahim raksasa. Gunung Tangkuban Perahu mulai terbentuk secara aktif sekitar 10.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Tidak seperti pendahulunya yang simetris, Tangkuban Perahu memiliki bentuk yang unik karena proses pembentukannya yang tidak terpusat pada satu titik. Terjadi fenomena yang disebut sebagai migrasi kawah, di mana pusat letusan berpindah-pindah dalam garis lurus dari timur ke barat di dalam kaldera purba tersebut. Proses migrasi ini menciptakan deretan kawah yang berdekatan, mulai dari kawah Upas hingga kawah Ratu. Akibat tumpukan material yang memanjang dari proses perpindahan pusat letusan inilah, gunung ini kehilangan bentuk kerucut sempurnanya dan justru membentuk punggungan panjang yang rata.
Jika dilihat dari sisi selatan, profil punggungan memanjang ini memang secara visual menyerupai bentuk perahu yang terbalik. Letusan-letusan yang membentuk tangkuban perahu bersifat lebih freatik dan magmatik kecil jika dibandingkan dengan ledakan eksplosif Gunung Sunda. Namun, efeknya sangat nyata dalam membentuk morfologi puncak. Setiap kawah baru yang terbentuk seakan-akan menjadi paku yang mengunci struktur gunung di tengah sisa-sisa kaldera Sunda. Keunikan ini menjadikan Tangkuban Perahu sebagai salah satu laboratorium vulkanologi terbaik di dunia. Secara geokronologi, fase ini bertepatan dengan mulai stabilnya pemukiman manusia di sekitar Cekungan Bandung. Masyarakat mulai melihat gunung ini sebagai entitas yang hidup. Kadang tenang dengan asap belerangnya, namun sewaktu-waktu bisa mengancam dengan letusan abu. Hubungan timbal balik antara manusia dan gunung inilah yang kemudian melahirkan personifikasi dalam bentuk cerita rakyat yang kita kenal sekarang. Hingga hari ini, Tangkuban Perahu tetap menjadi gunung api aktif tipe A. Aktivitasnya yang fluktuatif diingatkan oleh aroma belerang yang menyengat di Kawah Ratu. Sains mencatat bahwa perahu ini belum selesai berlayar dalam garis waktu geologi. Dia masih merupakan bagian dari sistem vulkanik yang dinamis, terus berubah seiring dengan gerakan lempeng bumi di bawah Pulau Jawa. Dalam perspektif sejarah lisan, narasi Sangkuriang dan Dayang Sumbi bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah cara masyarakat kuno merekam peristiwa geologi dahsyat. Cerita tentang Sangkuriang yang ingin menikahi ibunya sendiri, Dayang Sumbi, dapat ditafsirkan sebagai simbolisme ketidakteraturan alam atau pelanggaran hukum semesta yang memicu kemarahan. Syarat pembuatan perahu besar dan pembendungan Sungai Citarum dalam satu malam secara luar biasa, selaras dengan fakta geologi tentang terbentuknya Danau Bandung Purba akibat sumbatan lava atau material vulkanik. Kegagalan Sangkuriang yang berujung pada penendangan perahu hingga terbalik adalah penjelasan puitis masyarakat masa lalu untuk menjelaskan mengapa gunung tersebut memiliki puncak yang rata dan memanjang, bukan meruncing. Menariknya, elemen cahaya fajar yang dipaksakan muncul oleh Dayang Sumbi dengan membentangkan kain putih bisa jadi merupakan representasi visual dari awan panas atau kilatan cahaya saat letusan terjadi di Cakrawala Timur. Masyarakat Sunda Purba yang tidak memiliki instrumen seismik menggunakan bahasa metafora untuk mewariskan peringatan akan kekuatan alam yang maha besar kepada generasi berikutnya. Legenda ini juga mengandung pesan moral dan kosmik tentang keseimbangan. Sangkuriang yang merupakan anak dari Tumang yang adalah anjing jelmaan dewa dan Dayang Sumbi mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan yang ilahi. Kehancuran perahu dan kegagalan cinta mereka adalah pengingat bahwa ada batasan-batasan alamiah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, sebagaimana gunung api yang memiliki siklusnya sendiri yang tidak terlawan. Dengan demikian, legenda Sangkuriang berfungsi sebagai fosil narasi. Dia menyimpan data empiris tentang perubahan lingkungan di Cekungan Bandung yang terjadi ribuan tahun silam. Melalui cerita ini, identitas masyarakat Sunda terpaut erat dengan tanah tempat mereka berpijak, menciptakan rasa hormat yang mendalam terhadap gunung-gunung yang mengelilingi mereka.
Itu tadi sekilas tentang peristiwa terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu yang dikaitkan dengan legenda Sang Kuryang. Memahami Gunung Tangkuban Perahu membutuhkan kacamata ganda. Sains yang memberikan data objektif melalui lapisan batuan, dan mitologi yang memberikan makna subjektif melalui lapisan budaya. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Geologi menceritakan tentang runtuhnya Gunung Sunda dan migrasi kawah, sementara legenda menceritakan tentang kerinduan, amarah, dan memori sebuah bangsa akan perubahan tanah airnya. Hingga saat ini, Tangkuban Perahu berdiri sebagai pengingat akan kedahsyatan proses alam yang membentuk peradaban manusia di Jawa Barat. Menghargai gunung ini berarti menghargai sejarah panjang yang tertulis di balik kabut belerangnya. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, agar perahu yang tertelungkup ini tetap menjadi simbol kemakmuran, bukan bencana. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.